Kami dari kelompok 5 mempresentasikan tentang informasi akuntansi diferensial dalam perencanaan laba jangka pendek. Perkenalkan, saya Bagus Krisnaditya dengan NIM 2019-11-277. Dan Ahmad Dhani Solhan Sulianto dengan NIM 2019-11-345 dan Andika Sony Setiawan dengan NIM 2019-11-319. Presentasi akan dimulai oleh saya, Bagus Krisna. Yang pertama, pengertian dari informasi akuntansi diferensial. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan membentuk masa depan sekarang. Kegiatan pokok manajemen dalam perencanaan perusahaan adalah memutuskan sekarang berbagai macam alternatif dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Laba terutama dipengaruhi oleh faktor, yaitu 1. Volume yang dijual, 2. Harga jual produk dan biaya, dan 3. Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang dihendaki. Sebab yang pertama, perencanaan laba jangka pendek. Yang kedua, rekayasa parameter untuk perencanaan laba jangka pendek. Dan yang ketiga, analisis biaya volume laba. Perencanaan laba jangka pendek. Dalam perencanaan laba jangka pendek, hubungan antara biaya volume dan laba memegang peran yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat terhadap laba yang akan datang. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Ahmad Dhani. Rekayasa parameter untuk perencanaan laba jangka pendek. Berikut ini diuraikan lebih lanjut rekayasa berbagai parameter. 1. Impas. Impas adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Analisis impas adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Atau dengan kata lain, labanya sama dengan 0. 2. Margin of safety. Memberikan informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu maksimum boleh turun agar suatu usaha tidak menderita. 3. Shutdown point. Memberikan informasi pada tingkat penjualan berapa suatu usaha secara ekonomis sebaiknya ditutup karena pendapatan penjualannya hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tunai saja. 4. Degree of operation average.
memberikan informasi berapa kali lipat persentase tertentu perubahan pendapatan penjualan mengakibatkan perubahan laba bersih. 5. Kontribusi per unit atau contribution margin. Memberikan informasi kemampuan suatu produk dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap dan menghasilkan laba atau kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. Analisis biaya volume laba. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis biaya volume laba karena untuk mengetahui impas maupun margin of safety perlu dilakukan analisis terhadap hubungan antara biaya, volume, dan laba. Jika dalam analisis impas titik berat, analisis diletakkan pada konkasiran tingkat penjualan minimum yang menghasilkan laba sama dengan 0. Maka dalam titik berat analisis diletakkan pada sampai seberapa besar perubahan biaya, volume, dan harga jual berdampak terhadap laba perusahaan. Manfaat analisis biaya volume laba. Untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang diinginkan. Perilaku biaya. Sebagian besar keputusan manajemen memerlukan informasi yang didasarkan pada perilakunya. Penggolongan biaya atas dasar perilakunya. 1. Biaya variabel. Biaya yang totalnya selalu berubah secara profesional dengan volume kegiatan atau produksi penjualan perusahaan. Contoh, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase hasil penjualan, biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perilaku volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Biaya tetap. 2. Biaya tetap. Biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi, sehingga biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. 3. Biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat bedakan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan yang tingkat perubahannya semakin rendah. Pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam fungsi biaya. Untuk penyederhanaan dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu berlaku asumsi 1. Hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. 2. Input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. 3. Harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Terima kasih.